Selamat siang Ibu, dengan Ibu Salsabila Aziza, benar ya? Iya benar Ibu. Ibu selaku guru agama Islam di sekolah ini ya Bu? Iya benar. Jadi Ibu, saya ingin bertanya sedikit mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran agama Islam, terutama ketika Ibu, bagaimana Ibu menggunakan media untuk metode pembelajaran Ibu di mata pelajaran agama Islam. Jadi kan Bu, gimana Ibu bisa menentukan KD ataupun konsep untuk pembelajaran PAI ini sendiri yang mau diajarkan sebelum kita membuat media pembelajaran? Nah pertama itu saya lihat dulu RPP atau silabusnya. Kemudian misalnya tentang rukun Islam, KD-nya itu memaknai mengerti makna syahadat. Dari situ saya lihat dulu, saya cari-cari ini materinya yang mudah gimana biar anak-anak kelas 4 itu lebih gampang memahami konsep abstrak dari si syahadat tadi tuh. Berarti lebih ke ini dulu ya Bu, RPP dan silabusnya ya. Jadi baru nanti kita sesuaikan dengan judul pelajarannya gitu ya Bu. Iya benar. Terus Bu, seteliti apa Ibu membuat media? Ada nggak tips khusus untuk pembuatan media dari media pembelajaran untuk PAI ini sendiri? Nah kalau ini harus teliti ya, apalagi kan itu Al-Quran dan hadis, jangan sampai salah. Kalau misalnya harokatnya aja salah itu udah fatal. Benar. Jadi kalau untuk wajah Nabi itu diganti misalnya pakai kaligrafi atau simbol. Jadi nggak wajahnya yang kita perlihatkan, karena kita sendiri kan juga nggak tahu. Berarti disesuaikan sama apa yang harus ditampilkan ataupun enggak gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian kan Bu, gimana bisa Ibu memastikan untuk media yang dibuat itu udah sesuai belum dengan konsep yang mau diajarkan? Saya uji coba dulu nih ke 2 atau 3 orang anak. Saya tanya, coba nak dilihat dari gambar ini tuh udah paham belum? Kalau mereka jawabnya udah, Umi udah paham. Nah baru saya pakai konsep itu. Jadi kan biar nyambung gitu dengan materinya. Jadi bisa tahu gimana apa kurangnya, apakah mereka suka ataupun mereka bosan. Jadi disesuaikan juga ya Bu ya? Kita tanya dulu kan sampelnya. Terus Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, tips supaya media dari pembelajaran PAI ini mudah dan bisa menarik perhatian untuk interaksi ke siswa itu gimana? Saya pakai unsur game, jadi gak hanya monoton anak-anak mengucap sambil duduk. Nah bisa aja kita sambil bermain menempel huruf hijaiyah atau menggulir bola, jadi mereka itu bisa bergerak, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, gak hanya duduk diam mendengarkan. Jadi dia ada inovasi juga ya Bu ya? Benar. Jadi komunikasi yang terjadi sama guru itu nggak hanya satu arah aja, nggak guru melulu ceramah ya Bu ya? Benar. Jadi mereka juga interaksi, bertanya. Lalu Bu, gimana Ibu bisa menyiasati agar biaya dari pembuatan media itu tetap terjangkau? Untuk ini kita cari dari Canva. Kemudian bahannya udah dapat, kita ngeprint di sekolah. Kebetulan sekolah menyediakan itu. Jadi biaya itu udah dari sekolah, atau kita bisa pakai yang ada seperti kardus, botol bekas. Kalau di sekolah ini ada layar interaktif nggak? Ada, kebetulan ada, jadi bisa kita pakai belajar bareng-bareng kan sama sering anak-anak. Dimanfaatkan juga ya sama? Sering. Kalau Ibu sendiri sering pakai itu untuk apa Bu? Untuk mengedukasi mereka, ternyata belajar tuh nggak hanya dari buku aja ya, bisa dari yang lain, bermain game contohnya. 13. Apa sih jawabannya ya? Kita ngobrol ya KBD. Lalu media PAI apa yang Ibu buat yang itu udah pasti aman nih untuk peserta didik?
dari LKPD. Saya carinya tuh dari Canva. Jadi kalaupun menggunting kita awasi. Kita ajarkan gimana caranya biar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak di luar kendali kan. Terus menghindari barang-barang yang bisa tertelan oleh anak-anak. Jadi lebih meminimalisir menggunakan LKPD ya? Iya benar. Seperti yang tadi di print ya kan? Ya ditempel iya, gitu, benar. menggunakan lem. Jadi aman juga untuk anak SD ya Bu? Iya benar sih. Mungkin itu aja Bu, cukup untuk pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada ini, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya terima kasih banyak ya Bu. Iya sama-sama.